herbal sekuntum. Telur herbal yang dikembangkan di Sekuntum Herbal Farm adalah telur istimewa. Menurut penelitian para pakar dan juga ahli, telur herbal sekuntum memiliki kandungan dan manfaat lebih baik jika dibandingkan dengan telur ayam kampung biasa. Telur herbal memiliki fungsi kesehatan bagi tubuh, dikarenakan telur herbal sekuntum bebas dari paparan residu antibiotik. Pakar Teknologi Telur dan Susu Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Insinyur Indra Tiningsih, ia mengatakan konsumsi telur akan sangat baik untuk kesehatan tubuh manusia karena telur adalah sumber protein dan memiliki komponen gizi yang sangat lengkap sebagai cikal bakal makhluk hidup baru. Telur itu merupakan sumber protein yang sangat baik, yes. Karena protein di dalam telur itu merupakan protein yang mudah larut di dalam air, sehingga dia sangat mudah dicerna dan sangat mudah diserap oleh tubuh, sehingga kemampuan tubuh untuk menggunakan protein dari telur itu sangat baik. Di dalam telur itu ada protein, kemudian ada lemak, ada karbohidrat, mineral, dan vitamin. Yang masing-masing komponen itu mempunyai fungsi yang sangat penting bagi tubuh kita. Ya, protein itu tentunya berfungsi untuk mengganti sel-sel tubuh kita yang sudah rusak. Kemudian pada lemak itu ada di dalam kuning telur, dan lemak itu susunan pada kuning telur itu sangat bagus untuk kesehatan mata, untuk kesehatan otak, itu sangat bagus. Kemudian mineral, terutama ada selenium. Selenium itu adalah antioksidan yang sangat bagus. Kemudian vitamin itu ada vitamin D yang merupakan vitamin D alami yang ada di dalam makanan, itu ada di dalam telur. Ya. Telur herbal sekuntum memiliki fungsi kesehatan bagi tubuh, dikarenakan telur herbal sekuntum memberikan jaminan bebas dari paparan residu antibiotik. Hasil penelitian di Universitas Gadjah Mada dengan menggunakan pengujian metode elektroforesis dan dilanjutkan dengan uji HPLC (High Performance Liquid Chromatography) menemukan bahwa protein yang ada di dalam telur herbal sekuntum sangat baik bagi kesehatan tubuh manusia. Telur herbal itu telur yang berasal dari petelur yang diberi pakan herbal. Yang saya tahu di Indonesia itu suatu peternakan yang sudah begitu maju dan besar itu adalah di Lampung yang namanya telur herbal sekuntum. Ya. Jadi telurnya itu berasal dari petelur yang diberi herbal sekuntum. Dan fraksi-fraksi yang ada pada telur herbal itu berbeda dengan telur secara umum. Karena apa? Karena herbal itu kalau diberikan pada ayam lalu akan mempengaruhi metabolisme tubuh ayam, sehingga pembentukan fraksi-fraksi telurnya itu akan berbeda. Dan lagi yang saya ketahui, yang kebetulan juga saya teliti, itu telur herbal itu mengandung fraksi lebih banyak daripada telur ayam kampung maupun telur ayam dari petelur ras itu. Itu kebetulan telur herbal sekuntum itu yang saya teliti, jadi saya tahu betul itu. Perbedaan antara telur herbal sekuntum dengan telur umum itu terutama terletak pada jumlah fraksi protein yang ada di dalamnya. Telur herbal itu diketahui mengandung antioksidan. Karena antioksidan yang berada pada herbal sekuntum itu akan terikut di dalam metabolisme tubuh ayam masuk ke dalam telur, sehingga telur herbal sekuntum itu mengandung antioksidan yang jelas-jelas bahwa antioksidan itu
sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Ya, apa sebenarnya peranan antioksidan itu di dalam tubuh? Yang banyak diketahui atau yang sudah diketahui, antioksidan itu mencegah radikal bebas yang ada di dalam tubuh. Radikal bebas itu adalah komponen-komponen yang bisa mengadakan oksidasi pada jaringan tubuh. Jadi di jaringan tubuh itu ada oksigen yang dikeluarkan dalam metabolisme sendiri, yang itu bisa menyerang atau merusak jaringan tubuh. Nah, kalau ada antioksidan, maka oksidasi tadi itu bisa dicegah, karena antioksidan itu artinya antioksidasi. Jadi senyawa yang mengoksidasi jaringan bebas itu akan terhambat oleh antioksidan. Keistimewaan dan kebaikan kandungan dalam telur herbal sekuntum juga dibenarkan oleh pakar unggas dan penemu probiotik Profesor Dr. Sri Harimurti. Menurutnya, penelitian yang dilakukan pada telur herbal sekuntum secara ilmiah membuktikan bahwa telur herbal sekuntum lebih baik dibandingkan telur ayam kampung. Itu kebaikannya itu sebetulnya sangat ilmiah dan bisa sangat dipertanggungjawabkan, karena seorang yang mahasiswa yang saya pilih adalah mahasiswa S2 yang harus menulis pernyataan bahwa datanya itu benar, tidak meniru, dan data asli. Ya, ada ditulis dalam meterai, kalau dia sampai keluar dari pernyataannya maka dia batal untuk menjadi seorang master. Nah, dengan demikian saya berani mengatakan bahwa hasil yang diperoleh di herbal sekuntum adalah suatu hasil yang didukung oleh data ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, sekaligus juga dengan alat-alat yang canggih. Ya, tentu saya harus mencari pembanding, karena kalau hanya herbal sekuntum ini lebih baik atau kurang baik apa tidak tahu. Jadi saya pasti mencari pembanding. Nah, pembanding saya itu tentunya yang agak nyerempet-nyerempet sama. Nah, jadi herbal sekuntum jelas herbal yang diracik sendiri, dibuat sedemikian rupa karena sudah sekitar 10 tahun umurnya membuat itu. Jadi sudah makin hari makin bagus, makin lengkap. Nah, sehingga saya harus mencari pembanding yang juga agak seperti itu hasilnya. Nah, saya mencari pembandingnya adalah herbal tetapi tidak dibuat sendiri, tapi herbal pabrikan. Jadi dia menggunakan herbal tetapi tidak meracik sendiri. Apakah sama? Apakah ada perbedaan? Nah, masih saya bandingkan lagi dengan telur ayam kampung, karena orang-orang itu kan lebih memilih maunya ayam kampung, karena ayam kampung itu kan dianggapnya tidak mengandung antibiotik, makanannya mencari sendiri, jelas aman. Nah, saya coba bandingkan sehingga telur herbal sekuntum dibanding telur ayam yang berkeliaran, ya, jadi ayam kampung yang di ekstensif istilahnya, ya, jadi tidak di kandang khusus, dia nyari makan sendiri. Kemudian dibandingkan dengan herbal tetapi herbalnya tidak membuat sendiri, ternyata hasilnya tetap lebih bagus pada yang herbal sekuntum. Ya, karena herbal sekuntum dalam mahasiswa saya menerangkan waktu ujian itu disebutkan bahwa fraksinya protein itu lebih banyak, dan itu menunjukkan bahwa telur itu bagus, ya, bebas bahan kimia, bebas antibiotik, ya, dan mengandung antioksidan yang berasal dari herbal yang dia racik, yang oleh peternak racik itu.
Telur herbal sekuntum memiliki banyak kelebihan dibandingkan telur pada umumnya. Hal itu dikarenakan treatment pakan atau air minum yang diberikan pada ayam berbahan baku tanaman herbal yang tentunya sudah teruji secara fitofarmaka atau minimal herbal terstandar. Selain itu, telur herbal sekuntum bebas residu antibiotik sehingga sangat aman untuk dikonsumsi semua kalangan. Para ahli mengatakan AMR atau antimicrobial resistant dapat dipicu oleh konsumsi telur yang mengandung residu antibiotik. Lalu, apa pendapat ahli tentang bahaya konsumsi telur yang mengandung residu antibiotik? Berikut penjelasannya. Residu antibiotik pada telur itu sangat berbahaya. Karena apa? Karena antibiotik itu dapat menimbulkan keracunan pada tubuh manusia dan itu sangat sulit untuk dihilangkan atau diobati. Ya. Nah, residu itu kalau masih di dalam jumlah di bawah ambang batas itu memang tidak kelihatan membahayakan, tetapi kalau itu sudah di atas ambang batas itu sangat berbahaya. Dan perlu diketahui bahwa residu antibiotik itu sifatnya akumulatif. Jadi sedikit demi sedikit itu akan bertambah banyak dan menumpuk di dalam hati, bagian hati, dan makin lama makin banyak, dan itu kalau lebih banyak lagi di atas ambang batas, ya kita tahu sendiri akibatnya. Tentu akan membahayakan kesehatan dan itu sangat sulit untuk diobati. Sudah banyak kasus yang ada yang orang tercemar makan telur yang mengandung antibiotik atau makanan yang mengandung antibiotik, nah, kemudian akan tidak bisa diobati. Iya, jadi telur itu harus dihindari yang mengandung antibiotik itu supaya masyarakat itu sehat ya, dan dia terhindar dari AMR itu. Nah, ini yang sangat perlu masyarakat ketahui ya. Jadi kalau orang siapapun lah memakan telur atau mengkonsumsi telur yang mengandung antibiotik, apalagi setiap hari, maka residu yang ada pada telur itu akan termakan sedikit-sedikit dan tidak bisa keluar. Itu terakumulasi, menumpuk, sehingga kejadiannya dia akan menjadi resisten terhadap antibiotik yang ada pada pakan ayam itu. Nah, padahal di dalam ternak unggas itu hampir ada 20 sampai 30 macam antibiotik yang digunakan. Nah, itu kalau dia makan residu seperti itu, artinya dia menjadi resisten terhadap sekian banyak antibiotik. Nah, itu bahayanya kalau pada suatu hari dia sakit, memerlukan pengobatan dengan antibiotik, maka dia sudah resisten, sudah kebal, sehingga tidak bisa diobati dengan antibiotik yang dia sudah kebal. Maka saya sebagai dosen di lab unggas yang memproduksi telur yang harusnya aman, maka saya menghimbau bahwa mari kita memproduksi telur dan makan telur yang tidak mengandung antibiotik. Patuhilah peraturan pemerintah bahwa kita harus menghindar dari antibiotik. Para ahli mengatakan, hadirnya telur herbal sekuntum merupakan sebuah terobosan. Selain itu, telur herbal sekuntum adalah jawaban atas kekhawatiran akan bahaya resiko AMR, yaitu antibiotik mikrobial resisten yang sangat buruk bagi kesehatan tubuh manusia.
Telur herbal sekuntum telah teruji 100% bebas dari paparan residu antibiotik. Telur herbal sekuntum juga kaya akan antioksidan alami, bebas dari cemaran bakteri Salmonella and coli, tidak nek di perut, low kolesterol, bau amis yang tidak menyengat, dan dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Karena terbukti secara klinis tidak menyebabkan alergi di badan. Telur herbal sekuntum juga sangat baik sekali untuk dikonsumsi anak-anak dan orang tua yang telah lanjut usia. Kehebatan yang lain, telur herbal sekuntum dapat membantu mencegah terjadinya penuaan dini dan aman dikonsumsi bagi pengidap kanker. Ya, kebetulan saya meneliti dan saya melihat farmnya, saya merasakan telurnya, dan jadi ya itu tadi saya bisa menjadi saksi dan bisa menjadi yang benar-benar mengalami. Dan saya terus terang kalau sudah makan telur herbal sekuntum jadi beda. Kalau makan telur yang lain itu saya kurang tertarik ya. Ya meskipun telur itu ya semuanya mengandung protein, mengandung zat-zat yang bermanfaat, tapi kan rasa enak itu kan harus juga ada. Rasa enak dan rasa ayem, karena saya jadi percaya bahwa saya tidak bakal kena residu. Telur herbal itu kalau di bidang keilmuan itu termasuk upaya kita di dalam Designer Act. Designer Act itu macam-macam, maksudnya adalah untuk meningkatkan nilai nutrisi telur dan nilai fungsional telur, sehingga telur itu kecuali tadi baik untuk konsumsi gizi manusia, tapi juga ada efek lain yang mungkin meningkatkan kesehatan. Saya sangat apresiasi dengan farm sekuntum yang telah memproduksi telur herbal yang notabene adalah telur yang bebas antibiotik. Sehingga harapan saya itu telur herbal sekuntum itu bisa disukai oleh masyarakat dan diminati oleh masyarakat, yang selanjutnya masyarakat itu akan sadar bahwa mengkonsumsi telur herbal itu sangat baik karena memberikan keamanan dan kesehatan bagi tubuhnya. Mereka, masyarakat itu akan terbebas dari antibiotik, dan oleh karena itu juga terbebas dari ancaman yang dinamakan AMR tadi. Jadi terkait dengan telur herbal yang digalakkan oleh ternak kita Pak Waluyo, itu saya kira sangat bermanfaat untuk masa depan generasi kita. Karena terus terang saja, saya berharap jangan sampai terjadi antimicrobial resistance. Jadi karena FAO sendiri sudah menyarankan kepada kita dan undang-undang kita mengamanatkan untuk meminimalisir penggunaan antibiotik pada hewan. Sekarang Lampung ini di luar Jawa saya anggap sebagai salah satu peternak layer yang benar-benar ingin menerapkan antimicrobial resistance. Dan memang tadi saya sempat nyicipi, telurnya sarinya lebih kuning, kemudian baunya tidak amis. Itu telurnya itu bedanya saya lihat. Kemudian biosafety dan biosecurity-nya itu sudah sangat bagus. Ya, ini adalah hal yang baik ya. Sebab biasanya dalam produksi telur ya, mereka mengandalkan antibiotik untuk mencegah ya penyakit-penyakit menyerang hewan, khususnya ayam petelur ini. Tapi dengan adanya telur herbal ini satu hal yang luar biasa ya. Mereka membuat ya walaupun antibiotik ya, tapi dari alam yang bisa terurai oleh ayam itu sendiri, dan ayam nggak kena mati, dan telur itu aman tuh dimakan. Nah sekarang ini antibiotik sudah sangat meluas penggunaannya di dunia ini ya. Saya bilang di dunia lah. Sebenarnya seperti di Amerika itu kasusnya ada
kasus Escherichia coli yang sudah jadi Superman dia, stainless steel. Nggak mempan, diobat lagi tuh, karena banyak memakai antibiotik, jadi kebal antibiotik. Ini hal yang baik. Kita tidak menggunakan antibiotik di telur herbal tersebut, sehingga dari sisi keamanan pangan itu tidak mengandung antibiotik lagi yang beresiko terhadap peningkatan kekebalan kuman-kuman lah atau bakteri atau apa yang mengganggu kesehatan. Ini jadi telur herbal itu lebih sehat. Tentu juga rasanya lebih enak, ya. Penampilannya pun lebih bagus. Ya, saya pernah juga makan itu, ya. Di kuningnya lebih seksi lah, lebih menarik. Rasanya tidak amis, ya. Lebih enak. Makan berapapun, ya kalau udah kenyang, ya bisa berhenti. Tidak ada rasa takut, ingin muntah segala macam seperti saya memakan telur biasa. Lebih sehat, lebih enak dan lebih baik penampilannya. Nah, telur herbal ini adalah telur yang dia pada penggunaan pakan dan obat-obatannya tidak menggunakan antibiotik, tadi menggunakan jamu, dan ini merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi terjadinya resistensi antibiotik pada manusia, karena dengan resistensi antibiotik itu bahayanya sangat tinggi bagi masyarakat, sehingga dengan adanya telur herbal ini akan mengurangi resistensi antibiotik dan itu juga akan meningkatkan kualitas masyarakat. Telur herbal sangat baik, dan telur herbal yang ada di Lampung ini kebetulan peternakannya sudah mendapatkan sertifikat NKV dan merupakan satu-satunya peternakan ayam petelur yang menghasilkan telur herbal yang sudah ber-NKV di Indonesia.